Halo, hai, gue Riesa dan gue Iqbal, and welcome to Ekrut Talks. Halo semuanya, akhirnya kita ketemu lagi. Ketemu lagi ya saya. Oh iya, udah lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semuanya teman-teman, selamat lebaran. Walaupun lebaran lagi corona gini, tetap harus semangat. Spirit lebarannya harus tetap kerasa ya. Jangan jadi sedih walaupun nggak bisa mudik. Tapi makanya nonton kita aja biar terhibur. Kita biar happy lah. Sholat di mana nih? Yang buat sholat? Ada yang sholatnya di depan TV kayak gue, atau kayak Risa ke lapangan? Enggak ke lapangan. Di rumah aja. Di rumah aja ya semuanya. Hashtag di rumah aja. Hashtag di rumah aja. Oke Mas Iqbal, kan masih corona masih begini-begini aja gitu ya. Jadi banyak banget nih yang masuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ke DM Ekrut, nanya kayak, duh gimana sih seputar karir gue nih di tengah-tengah corona kayak gini. Keresahan-keresahan yang ada dari masyarakat awam lah. Betul, banyak banget yang kayak, walaupun mungkin udah ada beberapa video dan atau live IG kita menjelaskan tentang bisa kok mau resign tetap segala macam, tapi pasti masih banyak ya mungkin yang belum tahu dan masih merasa bingung kayak tepat nggak sih kalau gue resign, atau aduh ini THR gue kemarin kayak gimana segala macam. Setiap orang punya their unique case kan. Satu orang punya apa ya, gue kasusnya kayak gini, kasus yang lain tuh kayak gitu. Padahal sebenarnya hampir mirip-mirip kan. Tapi kalau pengen dijawab sih bisa. Banyak gak sih, Sab? Banyak banget. Kamu kumpulin berapa minggu ini? Kita udah ngumpulin 2 minggu. Kita udah lempar question, apa sih namanya, forum ke teman-teman. Mereka bisa nanya apapun yang mereka rasain, apa yang mereka bingungin. Terus kita udah sharing pertanyaan-pertanyaannya yang paling baik. Dan ya karena ada yang mirip-mirip juga kan. Oh iya, benar-benar. Nah jadi di Ekrut Talks kali ini akan sedikit berbeda. Kita akan jawabin nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah dikasih di Instagram gitu. Kita buat chemistry universe nggak? Jadi kamu boleh. Oke, harusnya begini gitu ya. Oke, ini karena ada banyak, mungkin kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama ya. Ada pertanyaan, saya kerja di perusahaan swasta. Mulai hari Senin besok, saya dirumahkan selama 6 bulan tanpa gaji. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Dia kerja di perusahaan swasta dan akan dirumahkan selama 6 bulan tanpa gaji. Yang paling pertama, coba kamu cek dulu, 6 bulan itu benar-benar peraturan dari perusahaan dan tertulis nggak? Hitam di antara putih. Kalau misalnya mereka bilang nih 6 bulan, kita nggak tahu kedepannya kayak gimana kan. PSBB mau dilonggarkan sih katanya per Juni. Tapi kan nggak tahu, ternyata bisa diperpanjang juga. Jadi yang paling pertama kamu harus cek adalah benar-benar harus 6 bulan kamu dibalikin dulu sama company-nya. Setelah itu, kalau saran saya sih, cari sesuatu yang bisa nambah-nambah income-nya kamu. Karena kan kita biasa punya income nih dari kantor, terus tiba-tiba 6 bulan nggak akan digaji. Anything that you can do, buat aja. Paling gampang sekarang, jualan dari Instagram. Benar. Ya nggak? Kalau bisa masak atau bisa apa, jualan aja barang-barang tersebut. Maksudnya di sela 6 bulan itu pasti jadi lebih banyak waktu, bisa explore diri, mungkin apa hobinya, bisa freelance, cari-cari freelance. Kan sekarang banyak juga ya website-website yang menyediakan jasa kita untuk freelance dan dibayar. Maksudnya jangan cuma berdiam diri doang gitu. Dan pasrah, karena walaupun 6 bulan kamu nggak dapet gaji, tapi kan pengeluaran tetap ada. Kita harus tetap belanja bulanan, kita tetap harus makan, dan pengeluaran rumah dan lain-lainnya. Rutin dan lainnya kan, bayar listrik apa segala macam. Atau kalau misalnya pengen nambah skill nih, sekarang banyak banget yang ngasih di luar sana itu untuk training. Dan dia gratis, bukan yang direncanakan oleh pemerintah. Kalau itu kan mesti pakai kartu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman lihat tuh di luar banyak banget website, bahkan sekolah ternama kayak Harvard, Yale itu tuh ngasih. Gratis dan dapat sertifikat. Itu tuh bisa banget nambah skillnya kalian. Oke, dan tadi yang paling penting perjanjian sama perusahaannya juga harus dilihat ya. Jangan sampai kita kecolongan dan taunya akhirnya setelah 6 bulan nggak ada apa-apa. Kan bahaya juga. Iya. Oke. Terus nih Mas Iqbal, pertanyaan yang kedua, apakah bijak jika saya resign dari tempat kerja sekarang di saat pandemi corona seperti ini? Ini banyak banget yang nanya. Ini happen to be, kejadian banget, Sa. Karena apa? Karena kalau gue di kantor nih, ceritanya gue tuh yang bantuin anak-anak kalau mau resign, mereka tuh exit interview. Kan ada ya, biasanya kalau mau resign tuh exit interview, ditanyain kenapa, bla 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 segala macam, tuh ada prosesnya. Gue selalu ngomong di dalam keadaan pandemi kayak gini, kalau misalnya punya pekerjaan lain yang udah terima, silahkan go ahead. Tapi kita nggak pernah tahu. Pernah dengar nggak, Sa? Kasus salah satu startup di Indonesia besar, terima data analis, hari ini join, besok dirumahkan. Pernah dengar nggak? Iya. Itu di tengah-tengah pandemi kayak gini. Jadi maksud gue, poinnya apa? Kalau misalnya nggak ada nih steady job,
yang bisa menggantikan, stay aja dulu. Nggak enak apapun kantor kalian saat ini, sabar sampai kita adaptasi sama the new normal yang satu ini sekarang. Karena kita nggak tahu kedepannya bisa jadi orang-orang di-cut pas lagi probation. Gue bisa bilang sih sebenarnya taktiknya adalah kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekarang nih punya karyawan baru, ternyata kedepannya budget nggak cukup. Yang paling pertama kena tuh biasanya yang baru, yang anak-anak probation. Sahabat apapun kalian, tapi kalau masih probation, gitu. Iya, bukan yang nggak boleh sama sekali ya, tapi kalau misalkan memang ada yang sudah jelas dan kamu udah bisa make sure kalau perusahaannya bisa stabil di tengah kondisi seperti ini. Dan kamunya pegawai tetap, stay aja dulu. Iya. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga nih. Ini agak panjang ya Mas Iqbal, so bear with me. Saya kerja di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia sudah hampir 1,5 tahun. 1,5 tahun, oke. Saya perpanjangan kontrak pertama. Kontrak saya dialihkan jadi outsourcing. Benefit yang saya terima semakin sedikit. Saya jadi merasa tidak berprogres di karir saya sekarang. Ditambah, seringkali saya dihubungi tengah malam untuk dikode untuk mengerjakan sesuatu yang diharapkan selesai paginya. Nah, sebentar lagi adalah waktu untuk perpanjangan kontrak. Apakah saya sebaiknya bertahan atau resign saja? Atau saya tanda tangan saja perpanjangan dan pergi di tengah-tengah kontrak setelah kondisi corona selesai? Mengingat perusahaan saya ini perusahaan sangat besar dan banyak diminati oleh orang-orang. Sekarang aku tanya dulu ke kamu nih, Sa. Kalau kamu yang dalam keadaan kayak gitu, apa sih perasaan kamu? Bete ya. Bete ya, benar ya. Abis udah jadi outsource kan, terus malam-malam gue masih dihubungin juga. Terus dia tadi ada ngomong juga kalau kerjaan saya jadi nggak ada progresnya. Berarti kan dia udah demotivasi ya. Kalau gue pribadi, dan mungkin Risa juga, kalau udah yang ada namanya demotivasi dan pekerjaannya jadi nggak bagus, udah gitu malam-malam dihubungin, benefit berkurang pula, mikirnya sih bagus-bagus aja. Mungkin perusahaannya memang belum mencari orang lain untuk menggantikan kamu, itu bisa satu. Atau bisa jadi juga gara-gara gini, mereka butuh kamu, tapi sebagai yang untuk disuruh-suruh. Kita kalau mau pikiran jahat sama company-nya kan bisa kayak gitu ya saya. Bener kan? Kalau mau jahat tuh boleh. Atau kalau mau lihat sisi positifnya, berarti kamu mesti dibutuhkan sama company tersebut. Tapi kamu sebagai orang deh, sebagai karyawan dan sebagai manusia, merasa adil nggak perlakukan seperti itu? Kalau misalnya merasa bahwa kayaknya gue udah nggak bisa bertahan lagi di company ini, saran gue adalah ya udah bertahan dulu sampai kamu dapat pekerjaan lainnya. Masalah perusahaan besar, masih banyak perusahaan besar lain di Indonesia sih sebenarnya yang bisa kamu apply juga. Kalau kamu udah punya pengalaman di company besar tersebut, bisa masuk di dalam CV-nya kamu atau bisa kamu masukin ke dalam Ekrut. Nah, ya kan? Nanti kamu juga pasti akan dicari sama company besar lainnya. Benar ya saya? Tapi sekali lagi, di tengah pandemi yang kayak gini, bertahan dulu sampai dapat pekerjaan baru. Mungkin agak kontradiktif sama pertanyaan yang nomor 1 barusan. Tapi yang ini kasusnya lebih jelas ya saya. Dia menjelaskan bahwa gue kayak gini. Dan kalau misalnya nih, gue sih pengalaman pribadi selalu ngomong kayak gini. Kalau udah nggak betah lagi sama company tersebut dan malah menjadi negatif dan malah nggak bisa berprogres sebagai manusia, ngapain bertahan lama-lama di company tersebut? Dan itu selalu gue praktekkan setiap kali ada orang yang resign. Dan walaupun sebenarnya sebagai HRD tugas gue adalah keep ya orangnya, tapi kalau orangnya udah nggak sayang lagi sama company-nya dan company juga nggak sayang lagi sama orangnya, buat apa dipertahankan? Sama kayak pacaran juga sih. Ya karena maksudnya itu hanya akan ngebuang waktunya dia juga kan. Dia udah nggak bisa berkembang di sana, dia kerjanya juga udah mungkin nggak sepenuh hati. Yang ada di CV-nya malah jelek, buang-buang waktu dia. Iya benar. Ya tapi balik lagi, tapi harus secure dulu kan. Kayak karena dengan keadaan yang kayak gini kayak tuh risky ya untuk keluar tanpa ada backup-nya gitu. Tanpa ada landasan kamu untuk pindah tuh jangan. Tapi kalau misalnya udah dapet, go ahead silakan, coba aja dulu. Berarti kalau dia bilang dia tanda tangan kontrak aja, di tengah-tengah kontraknya dia cabut nih, it's okay. Kita harus perhatikan itu juga. Kalau misalnya ada penalti ketika kalian keluar di tengah-tengah kontrak tersebut, keep sampai kelar penaltinya tersebut. Kalau setahun nih, biasanya outsourcing setahun sih, seingat aku sih. Jadi ya udah, tambah aja setahun dulu. Setelah itu cari-cari kerja lainnya. Gitu. Di mana cari kerjanya, Sa? Di Ekrut. Nah, di Ekrut. Easy peasy lemon squeezy. Jadi tetap kerja, terus langsung aja sign up ke Ekrut. Biar sistem Ekrut yang bekerja, kamu tinggal santai, nanti ditelepon, langsung interview. Sambil kerja tengah malam, sambil ngecek email Ekrut lah, bisa ya? Iya, gampang banget pokoknya. Pertanyaan yang keempat.
Saya berumur 30 tahun pada tahun ini. Oke. Apakah terlambat jika saya berganti karir di umur saya sekarang? Wow, menarik ya. Agak kurang spesifik sih dia sebenarnya, nggak apa-apa, tapi umur 30 dia mau berganti karir. Punya pengalaman berapa tahun dulu? Iya kan, rata-rata memang anak-anak tuh lulus kuliah umur 21-22. Berarti kan pengalaman dia di antara 8-9 tahun. Terus kalau misalnya dia punya keahlian tertentu di jabatannya, kalau saran gue mau ganti karir, cari karir yang masih mirip-mirip. Masih mirip-mirip sama sama pekerjaannya yang sekarang. Let's say misalnya kayak gue nih, HR. Tapi kan gue selalu HR yang di back office, ngebantu company tersebut. Kalaupun gue mau ganti karir, gue mau jadi konsultan HR. Oke. Bisa dong ganti karir dong. Atau kayak Risa deh sekarang MC nih ceritanya. Kalau di Accrued kan Risa bagian ini ya, desain segala macam gitu-gitu, graphic design ya. Graphic design untuk company corporate. Atau kalau pengen jadi graphic designer yang freelance, bisa dong gitu. Kan namanya tetap ganti karir ya, tapi kenapa masih yang harus mirip-mirip? Jangan sampai pengalaman yang udah puluhan tahun, belasan tahun kalian buat gitu, sia-sia hilang begitu aja. Kalau misalnya nih berani banget ngambil resiko yang benar-benar memulai dari nol, go ahead silakan. Kalau gue anaknya nggak berani ngambil resiko, apalagi dalam keadaan kayak gini gue misalnya dari HR terus tiba-tiba pengen jadi model atau jadi apa ya? Jadi sesuatu gitu yang nggak ada hubungannya sama kerjaan gue pribadi nggak berani dalam keadaan seperti ini. Tapi kalau misalnya ternyata udah punya tabungan apa segala macam, ya udah go ahead silakan. Jadi mungkin pertimbangannya banyak akan sangat banyak ya. Bisa dilihat dulu apakah tabungannya cukup nih. Kalau misalkan ternyata udah nyoba nggak works, kita nggak pernah tahu juga kan? Iya benar. Tapi sih ya tadi benar saran Mas Iqbal ya, kayak sayang juga kalau dipikir-pikir berapa belas tahun dia kerja terus sia-sia pengalamannya hilang gitu aja kan. Kalau mau ngubah karir mulai dari nol, seenggaknya pas mau resign dan mau mulai karir tersebut punya tabungan yang harus besarnya minimal 6 kali gaji bulanan. Jadi misalnya gajinya 1 juta nih, punya tabungan aja dulu 6 juta. Supaya nanti selama 6 bulan tuh aman. Karena kita nggak tahu kedepannya di karir baru kalian itu bisa selamat atau enggak. Iya, atau kalau emang bener-bener udah ngebet banget, cari aja freelance yang mungkin skillsnya mungkin dia seorang HR, taunya dia juga bisa desain nih, kan bisa juga ngerjainnya project di luar dari kerjaannya, tapi jangan mengganggu pekerjaan utamanya, itu yang paling penting. Ya kayak kita sih, Iya benar. Graphic designer tiba-tiba kan ada jadi YouTuber kita berdua. Nah. Oke, itu tadi pertanyaan nomor 4, sekarang nomor 5. Which one is better? Bekerja sesuai dengan passion sampai jadi zona nyaman atau pindah kerja tapi dapat tantangan baru? Ini kayak kita pernah bahas. Kita pernah bahas sih ini sebenarnya. Nonton aja ya, balik. Enggak gitu. Gue baru baca ini sih di mana ya gue lihat ya? Gue lupa antara IG apa Twitter. Terus ada yang ngebales IG apa Twitternya Accrued gitu. Ada yang marah-marah gitu kayak ya udah terserah kalau lo mau bekerja pakai passion, emangnya tuh passion lo bisa ngeduitin gitu. Gue lupa itu di mana gitu. Jadi gini, kalau misalnya bekerja sesuai sama passion, menghasilkan, go ahead. Kenapa? Karena itu double advantage buat kalian. Passionnya dapat, duitnya dapat. Tapi kalau misalnya nih passion tapi untuk makan aja gue kurang apa segala macam, coba dipertimbangkan. Passion tuh nggak bisa ngasih kita makan kadang-kadang. Kayak gue passionnya ngebangun Lego gitu ya. Instead of bisa menghasilkan duit malah ngebuang duit kan gitu ya. Padahal bisa sebenarnya kerja sebagai apa? HR-nya Lego. Boleh nggak sih gue sebut merek? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kan ya? HR-nya Lego atau apa gitu misalnya. Bisa sebenarnya. Tapi kalau misalnya dipertimbangkan, kita pernah bahas ini sih, passion atau lebih mending nggak sesuai sama pekerjaannya. Kita sih udah pernah jawab sesuai sama pekerjaan kita ya. Karena kalau misalnya mendapatkan passion dan kerjanya bagus, itu alhamdulillah baik banget buat kalian. Dapat advantage sekali lagi ya. Tapi kalau misalnya nggak dapat, nggak usah muluk-muluk. Terima dulu kenyataannya apa. Kalau misalnya ntar udah steady dan bisa dapat pekerjaan sesuai passion dan menghasilkan juga, baru ambil yang satu itu. Setuju. Karena ya mau gimana juga kan, mau ngejar passion susah makan kan, kita juga sedih kan, nggak bisa kayak gitu. Bener. Gue pernah ngeliat temen gue punya kerjaan bagus, tiba-tiba dia di umur 28-29 dan udah menikah, tiba-tiba ngejar passionnya sebagai pemuka agama. Dia harus mengubah seluruh keadaan hidupnya dari mulai yang tadinya dia punya rumah apa segala macem, ya jadinya dia menjadi lebih sederhana lah ya. Dia bisa survive dengan hal tersebut. Balik lagi, ada faktor-faktor lain yang bisa mendukung dia ke dalam hal tersebut. Kalau bisa, ya bagus. Kalau enggak, let's face the fact aja dulu. Emang kenyataan nggak enak sih, nggak enak ya kenyataannya. Tapi kalau misalnya harus dijalankan, mau gimana lagi? Benar. Dan ya kalau memang
tetap kepengen ya kalau memang sudah siap dengan resikonya dan sudah tahu ya terserah balik lagi gitu. Oke, nomor 6. Kira-kira bagaimana kondisi labor market pasca pandemi? Pasca pandemi. Oke, pas video ini dibuat kita tuh lagi dalam keadaan ada baru tuh namanya the new normal, benar kan ya saya? Sebenarnya mau ngomongin the new normal nih gini, kalau kita nanti udah kelar PSBB, akankah kita kembali ke Indonesia pre-corona? Enggak kan, Sa? Kita tahu bahwa orang-orang di luar sana ada yang pernah sakit apa segala macam. Bahkan kayak sekarang gue mau nonton bioskop pun, kalau bentar bioskop buka tuh kita nggak tahu di dalam satu bioskop tuh ada yang pernah sakit nggak sih coronanya. Jadi nanti apakah pasca pandemi ini Indonesia akan kembali seperti sejak kala, kita nggak akan pernah tahu. Tapi untuk labor market, kemungkinan besar dia akan meroket kembali. Yang tadinya orang-orang dirumahkan atau diberikan cuti tambahan ekstra tidak dibayar, itu tuh biasanya ditanya lagi sama company-nya mau balik atau enggak. Oke. Karena kalau misalnya orangnya bagus banget, dia akan balik kan, lo udah dapat kerjaan baru belum? Kalau belum balik lagi yuk gitu. Kalau yang orangnya bagus banget. Tapi kalau yang biasa aja, biasanya sih company mikir 2-3 kali untuk balikin. Kalaupun misalnya kalian mau coba-coba balik lagi atau pengen coba pekerjaan baru, harusnya setelah pandemi, harusnya ya, itu tuh labor market udah mulai normal kembali. Karena orang-orang butuh kerjaan lagi kan, kita butuh income lagi, udah gitu bisnis butuh bisnis lagi gitu. Tapi itu masih prediksi kita aja, karena kita nggak pernah tahu the new normal ke depannya kayak gimana. Ya tapi kita berharapnya semoga lebih baik ya, tapi harusnya sih ya, karena pasti nggak mungkin dong bisnisnya akan stuck kayak gini, bisnis terus jalan, mungkin yang kemarin banyak yang dipospon pasti akan kembali jalan lagi kan, ya harusnya sih oke ya. Even nih amit-amitnya ya, corona tuh tetap berlanjut seperti biasa dan kita harus mengadaptasi nih dengan keadaan corona, ya berarti kita adaptasi dengan keadaan pekerjaan yang baru. Yang bakal lebih berat sih, Sa. Karena kita harus berjuang antara kerja biasa, coronanya juga ada. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 7. Nomor 7 ya. Dari teman kita di Instagram juga. Katanya mau nanya dong. Mau nanya dong. Oke, mau nanya. Kita kayak Mama Dede. Mama Dede mau nanya dong gitu. Mas Iqbal mau nanya dong, katanya gitu. Oke. Kalau kena dirumahkan, terus dapat kerjaan lain, kemudian si perusahaan tersebut menghubungi kembali untuk bergabung. Bagaimana solusi dan sarannya? Terima kasih. Jadi dirumahkan sama company lamanya, terus dia bergabung sama company baru, terus tiba-tiba company lamanya nelpon lagi. Berarti kan yang paling pertama nih, company-nya masih sayang dong sama dia. Berarti kan company masih butuh ya. Sekarang orangnya nih, kita harus cek dulu nih. Kamu udah nyaman belum sama company lama? Masih nyaman enggak sama company lamanya? Dan yang nomor 2, sama company baru gimana? Kita tahu bahwa kalau keadaan kayak gini kan memang gara-gara terpaksa nih, dirumahkan gitu. Bisa jadi sebenarnya dia seneng nih tetap sama company lama. Tapi kalau ternyata menurut kamu, company barunya asik, gajinya juga ya masih 11-12 masih bisa cukup-cukup makan gitu ya, udah gitu lebih seneng sama company baru, ini sekarang balik lagi sih ke kamu. Pengen di company barunya atau pengen balik ke company lama? Karena kenapa, Sa? Kerja itu kan dia nyaman-nyamanan ya. Company nyaman sama kita juga, dan kita pun harus nyaman sama company-nya. Kalau dua-duanya nyaman, enak, jadi klop. Tapi kalau misalnya ternyata nggak nyaman nih orangnya sama si company, walaupun company-nya nyaman, ya berarti kan keputusan di tangan kita sih sebenarnya. Kalau perlu pakai mikir dulu 2-3 kali, buatin pro sama kontranya untuk bisa tahu lebih bagus gue di company lama atau di company yang baru ini. Oke, jadi sebenarnya justru enak ya, karena pertimbangannya benar-benar di dia gitu, kayak mau balik mau ke yang baru juga lagi-lagi dicari tahu dulu benefitnya, dihitung mana yang lebih baik, karena semua keputusannya di tangan dia kan. Di tangan dia, bener. Ibaratnya kayak lagi diperebutin sama 2 orang nih. Asik banget kan, tuh tinggal pilih kan. Oke, gitu ya. Kamu coba cari tahu dulu mana yang paling menguntungkan buat kamu, bener. Betul. Oke, nomor 8. Mau nanya dong, Kak. Aku dikasih pilihan antara kita harus resign sukarela atau bertahan di perusahaan dengan keadaan pandemi corona yang belum pasti kapan membaik. Ini jadi resign khusus karena kita dapat full pesangon. Tapi jika kita memilih bertahan di perusahaan, kita nggak tahu mungkin nanti akan di PHK atau dirumahkan tanpa gaji. Jadinya harus bagaimana? Sekarang balik lagi, dari tadi kan kita ngomong apa yang menguntungkan ya saya. Balik lagi nih untuk pertanyaan yang satu ini. Mana yang lebih menguntungkan buat kamu? Kalau menurut kamu bisa cari kerjaan lain di tengah pandemi ini. Kalau misalnya job marketnya lagi bagus buat posisinya kamu, go ahead silakan. Kalau misalnya bisa resign pakai pesangon. Karena resign pakai pesangon itu tuh seenggaknya bisa bertahan 2-3 bulan. Jadi itu kasih waktu 2-3 bulan untuk kamu cari-cari kerjaan baru. Kalau menurut kamu, wah ini terlalu beresiko nih kalau gue tetap stay, terus gue bisa diberhentiin kapan aja,
kita nggak pernah mau kerja deg-degan ya tiap hari ya. Bisa dipanggil sama HR tiba-tiba terus sampai sini aja ya kita gitu. Kalau kayak gitu kan kerjanya juga nggak fokus. Udah gitu udah nggak punya trust lagi sama company-nya. Balik lagi, menurut kamu yang mana yang bisa membuat kamu lebih nyaman dalam bekerja? Kalau misalnya pesangonnya besar, ya mending diambil. Ambil sih. Soalnya ya atau sambil mikir-mikir langsung aja kan sign up ke Ekrut, pas dapet taunya ada, pesangonnya diambil, win-win solution. Iya. Memang kan? Gampang kan? Gampang sebenarnya. Ekrut memang solusi dari semua solusi. Iya. Oke, jadi lagi-lagi difikirkan, dihitung, kan yang paling tahu kebutuhan kita, yang paling diri tahu kita sendiri. Kita kan diri kita sendiri. Benar. Ya, kayak apa offernya, mungkin nanti kamu bisa hitung kan perhitungan pesangonnya, kita juga udah pernah bahas di video sebelumnya. Kira-kira gue dapat pesangon sekian, dengan tabungan gue sekian, bisa nggak sih gue bertahan untuk cari kerja selama sekian bulan kan, benar. Gitu, oke deh. Pertanyaan nomor 9, apakah efisiensi adalah satu-satunya jalan keluar yang bisa diambil perusahaan dalam situasi seperti ini, since karyawan itu katanya aset terbesar perusahaan? Oke, gue suka pertanyaan ini, karena gini ya, kita sebagai orang, sebagai karyawan, kita suka lupa bahwa untuk ngegaji kita harus ada bisnis yang berjalan. Dalam keadaan corona kayak gini, kita tahu sendiri bahwa bisnis tuh susah banget kan jalannya. Jadi kalau misalnya nggak ada bisnis proses, mau ngegaji karyawan juga susah. Makanya nih, kasihan sebenarnya bos kalian itu. Sebenarnya kasihan loh, kenapa? Karena mereka mesti mikirin gimana cara gue bisa mengeliminate orang sesedikit mungkin supaya company gue tetap berjalan. Company yang bagus itu biasanya punya perencanaan keuangan sampai 3-4 bulan ke depan. Dan mereka juga harusnya punya tabungan-tabungan tertentu, atau kalau nggak mereka punya investasi-investasi tertentu. Nah, kalau misalnya udah sampai efisiensi, itu tuh berarti udah titik darah terakhir company melaksanakan hal tersebut. Karena percaya deh, sejahat apapun menurut kalian nih, company kalian itu, efisiensi itu selalu jalan terakhir. Karena kita kalau untuk memberhentikan orang, mikir, pertama harus kasih pesangon, kedua kita takut dituntut sebenarnya sebagai company. Tapi kan nggak bisa. Kalau misalnya kita tetap mempertahankan kalian, berarti bisnis nanti yang nggak jalan itu malah merugikan, dan kita malah ending-endingnya apa? Nggak bisa bayar kalian. Jadi sebenarnya untuk efisiensi, pertimbangannya udah panjang banget, dan itu adalah jalan terakhir. Jangan anggap bahwa company kok cuma bisa efisiensi sih, nggak gitu. Banyak banget pertimbangannya. Dan itu yang harus kita pikirkan sebenarnya. Kebiasaan kita jadi karyawan, kita tuh nggak pernah mikirin hal tersebut. Kita cuma taunya, gue digaji sama company dan gue kerja. Kita nggak pernah tahu ada bisnis proses di dalam tersebut. Pikirin sih bisnis prosesnya ini. Karena banyak banget faktor yang bisa membuat kalian bertahan di company sampai sekarang, ataupun kalian diberhentikan sama si company tersebut. Ya, maksudnya jangan berpikir kalau keputusan untuk efisiensi itu diambil sama atasan kita tuh mudah gitu. Itu enggak gitu. Karena untuk memberhentikan sekian orang yang enggak, efisiensi jarang kan cuma 1-2 orang gitu kan. Pasti kan kayak mungkin lebih dari 10. Itu pasti pertimbangannya juga sulit, juga besar. Bener, si 10-10 yang diberhentiin ini pun mikirnya bisa jadi bosnya tuh pakai sholat istiqoroh lah, atau pakai berdoa kepada Tuhan lah, kita kan nggak pernah tahu ya. Udah gitu ngeberhentiin orang tuh nggak enak banget loh guys, bener deh. Boleh tanya-tanya sama teman-teman gue di kantor-kantor lama dulu, ngeberhentiin orang tuh nggak enak banget. Jadi efisiensi biasanya udah jalan terakhir. Jangan anggap company jahat gara-gara corona nge-efisiensiin karyawan, karena pertimbangannya panjang banget. Toh kalau misalkan kena efisiensi dan hak-haknya diberikan juga kan, ya berarti di mana jahatnya, maksudnya itu kan juga. Company berarti sebisa mungkin membuat kalian tuh tetap survive di tengah-tengah pandemi kayak gini. Gitu. Pakai pemikiran kok itu. Iya, oke deh. Oke, pertanyaan nomor 10. Apakah mengikuti webinar atau les di masa seperti ini membantu kita saat melamar kerja? Yes. Sangat. Itu yang tadi nomor 1 ya, pertanyaan nomor 1 ya. Ikutin aja yang tadi dia kalau nggak salah 6 bulan kan? Iya, 6 bulan. 6 bulan ya. Ikutin aja selama masa pandemi ini. Webinar gratis, apalagi itu sertifikasi apa segala macam yang gratis. Walaupun sebenarnya nih sertifikatnya kan dalam bentuk digital ya. Yang kalau kayak gue sih, gue lebih seneng dicetak sih. Kalau mau cetak go ahead silahkan. Nah, tapi yang jelas itu tuh yang paling pertama apa? Nambah skillnya kalian. Walaupun di tengah-tengah Zoom kalian cuma ngeliatin, terus kadang-kadang sambil keliling ke dapur ngambil apalah segala macam, tetap kan dapat sertifikatnya kan. Atau seenggaknya ilmunya ada yang nyangkut. Itu tuh ngebagusin skillnya kalian, menambah pengetahuan kalian, dan yang paling penting nggak gabut kan jadinya saya. Jadi ikutin aja segala macam yang gratis-gratis di luar sana, atau kalau punya duit
ya udah pakai yang bayar dan bisa memberikan sertifikat beneran. Sekarang ada yang gini nih, seingat aku kita nanti akan punya peraturan baru bahwa kita harus ada sertifikasi keahlian. Jadi kalau kayak HR pun harus ada sertifikasi keahlian performance review atau sertifikasi keahlian rekrutmen. Kalau itu berbayar sih, aku taunya itu berbayar. Nah kalau misalnya punya duit dan bisa ikut sertifikasi tersebut, ikutin aja. Karena kalau punya sertifikat itu nanti dicari-cari sama company. Oke, kan daripada bengong-bengong juga di rumah, mending juga ikut webinar dan les itu. Sambil jangan lupa sign up ke Ekret juga. Kita ada 4 kali ya. 4 kali deh. Ya nggak apa-apa kan, mana tahu kan lupa gitu kan, jadi diingetin lagi. Oke, nih pertanyaan yang terakhir. Bonus ini. Mau nanya dong Kak, kalau misal nih kita dirumahkan awal puasa dan itu dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan, itu kita tetap dapat THR nggak ya? Terus kalau perusahaan tidak memberikan THR karena kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan, karena penurunan pendapat, itu gimana Kak? Oke, dia dirumahkan ketika awal lebaran. Peraturannya awal puasa. Awal puasa, awal lebaran mah. Awal puasa ya, peraturannya secara peraturan Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, kita tuh wajib mendapatkan THR even tuh kita resign 1 bulan sebelum hari H. Jadi kayak misalnya nih teman-teman pas lebaran itu berarti hari pertama puasa resign, tetap dapat THR. Kebalikannya kalau dirumahkan pun itu harusnya tetap dapat THR. Nah ada juga company-company lain yang baru memberikan THR itu ketika hari Natal. Berarti kalau resign per tanggal 25 November itu pun harusnya tetap bisa dapat. Tapi dalam keadaan seperti ini Presiden pun udah memberikan kelonggaran kali ya. Kelonggaran untuk company memberikan THR dalam artian bisa jadi nggak dikasih THR ketika menjelang lebaran, tapi dimundurkan atau kebalikannya, dicicil perlahan-lahan, tergantung kemampuan company. Nah sekarang cek dulu nih sama tim HR yang kalian atau tim siapapun yang menurut kalian terpercaya gitu ya. Apakah dalam keadaan seperti ini THR itu bisa dicicil atau dimundurin atau nggak bisa sama sekali? Balik lagi ke pertanyaan tadi nih bisnis prosesnya gimana? Kalau gara-gara bisnis proses nggak bisa ngasih THR, kalau udah dewasa gimana ya bilangnya ya? Tapi pasti susah ya orang untuk menerima hal tersebut. Itu susah banget. Tapi gini masalah THR mungkin kita udah paham ya bahwa memang wajib diberikan. Tapi gue pernah punya kasus kayak gini di tengah-tengah corona ini. Gue punya kasus, gue lagi ngerjain promotion. Ada yang tadinya mau dipromot, terus dia nggak jadi promote, tapi dia legowo. Bayangin dia tadinya mau jadi punya jabatan tinggi nih. Terus tiba-tiba di-cancel, ditahan untuk kemungkinan besar kalau pandeminya kelar tahun depan lah ya gitu ya, dan dia legowo, dia bisa paham hal tersebut. Untuk mencapai hal seperti ini, itu tuh memang butuh pendewasaan yang susah banget ya. Itu masalah jabatan, masalah THR kan kita butuh. Pas lagi saat ini, gue mau masak rendang lah, gue mau beli baju baru, iya pas kasih keluarga, THR buat nyokap gitu. Itu sih kita cuma bisa bilang bersabar aja, karena after this pandemic we hope everything will get better gitu. Jadi kalau misalnya company-nya belum bisa ngasih THR sekarang, cek sama mereka kira-kira bener nggak bisa nggak ngasih THR. Kalau misalnya ternyata nggak bisa sama sekali, legowo aja. Tapi kalau misalnya mereka bisa aja ngasihnya cicil, alhamdulillah dapet. Masih banyak teman-teman kita di luar sana yang nggak dapat sama sekali. Nggak punya pekerjaan, bahkan. Nggak punya pekerjaan, diberhentiin, bahkan nggak bisa cari kerjaan baru. Ya, tapi maksudnya itu hak setiap karyawan untuk bertanya ke HR-nya tentang hak-haknya dia. Gue dapat nggak apa-apa, mungkin masih banyak nih teman-teman yang malu. Aduh, gue mau nanya, nggak apa-apa nggak sih gitu. Malu dan segan ya. Ya walaupun ntar HR-nya pusing, I'm so sorry HR di luar sana, tapi tetap aja itu tugas kita sebagai HRD mengamankan posisi karyawan kita di perusahaan tersebut. Karena kan kalau udah dapat kejelasan juga kita kerjanya kan enak ya. Iya, benar. Gitu, oke. Nih pertanyaannya udah habis. By the way, kita udah setahun loh kayak gini. Oh iya, kita udah setahun. Podcast kita berarti udah 12 tuh ada dong. Iya. Udah lebih kayaknya. Gue inget pertama gue buat podcast di sini tuh tentang pindah kerja pas habis lebaran. Oh iya. Bener kan? Iya bener. Pindah kerja pas habis lebaran, terus gue bantuin yang Office Romance. Office Romance ya. Sampai sekarang di tengah-tengah lebaran kita masih ngomongin kerjaan juga di tengah pandemi corona ini. Mudah-mudahan kita selalu ngasih informasi yang insightful, yang buat kalian semua, memberi kejelasan dan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua gitu. Thank you banget yang terus nontonin kita. Dengerin kita juga. Bener. Kita ada di mana aja, Spotify, Apple Music,
Apple Podcast. Bukan Apple Podcast ya. Kamu ngomong Apple Pie ya tadi? Iya. Terus Anchor, terus ya kalau mau lihat muka kita di YouTube juga ada. Selalu ada. So Mas Iqbal nih pertanyaan udah habis, terus semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mungkin masih ada yang belum kejawab, bisa langsung komen di bawah. Nanti Mas Iqbal suka jawab-jawabin kan? Yes. Jangan lupa klik subscribe di bawah sini, di bawah sini harusnya. Harusnya di sini ya, dan di like juga. Dan notifikasinya, jadi kalau Acroot publish video-video terbaru, kalian langsung bisa nonton karena setiap minggunya tuh ada video-video yang sangat ciamik gitu. Dan buat kalian yang pengen resign, pengen cari kerjaan baru di tengah corona sambil mungkin berpikir nggak punya waktu banyak, langsung aja visit our website di www.acroot.com. See you, bye.